Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Musannifu rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumi wa sanna bi hidayati wa id alaina min barakati wa sarai anwari wa ulumi wa nafa'ati wa akhlaq bidana. An Abdurrahman ibni Atiyah Abi Sulaiman Ad-Daruni radhiyallahu anhuma, beliau bermunajat, beliau berdoa. Apa yang beliau panjatkan, apa yang beliau baca ketika doa? Ilahi la in talabtani bi zambi la adlubannaka bi afwika wa la in talabtani bi buhli la ablubannaka bi sakhaika wa la in akhaltani nar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani, apabila engkau talabtani menuntut ni kepada saya, bidzambi karena dosa saya, la adlubannaka, niscaya akan menuntut siapa sayakah kepada engkau. Wahai Tuhanku, apabila engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan menuntut ampunanmu. Nah, labtalannaka, ya Allah, maka akan menuntutkah kepada engkau biafwika, kepada ampunanmu. Iya, kepada ampunan. Ya Allah, apabila engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan menuntutmu karena ampunanmu. Ini bahasa-bahasa seorang wali ya. Kita selesaikan dulu doanya. Wala indan, apabila talabtani, engkau menuntutni kepadaku, bibukhli, karena kekiranku, la adlubannaka, maka akan menuntut siapa aku kepada engkau, bisa khaika, dengan kedermawanmu. Wala indan, apabila ada kholtani, memasukkan siapa engkau ni kepadaku, annar, ke dalam neraka, la akhbartu, niscaya akan memberitakan siapa aku, ahlan nar, kepada ahli neraka, bi anni, karena sesungguhnya aku uhibbuka, cinta kepadamu, ya Allah. Ini bahasa-bahasa wali ya. Jadi ya Allah, ketika engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan menuntutmu, maka aku akan menuntut engkau
terhadap ampunanmu. Dan apabila engkau menuntut kekikiranku, maka aku akan menuntut kedermawanan engkau. Dan apabila engkau memasukkan aku ke neraka, maka aku akan memberitakan atau mensiarkan kepada ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Ini doanya para wali, yang artinya apa? Hikmahnya yang kita bisa ambil, yang bisa kita pelajari adalah kita sebagai manusia biasa pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita berdosa, kita penuh kesalahan? Maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membiarkan dosa tersebut menumpuk, tidak membiarkan hati kita kotor. Kita harus senantiasa minta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita diberi rezeki oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, sekalipun pas-pasan, apalagi lebih tumpah ruah, maka apa yang Allah perintahkan ke kita selanjutnya, yaitu mendermakan, membagikan, mensodakohkan, meninfakkan, bahkan menzakatkan. Artinya apa? Dari beberapa harta atau bahkan rezeki yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hak orang lain. Secara langsung ada hak orang lain. Kenapa Allah memerintahkan untuk berzakat, bersedekah, berinfak, bahkan memberi hadiah kepada orang lain? Sehingga apa? Hubungan kita kepada Allah baik, juga hubungan kita kepada sesama juga baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu konsekuensi kita di dunia ketika kita melakukan perbuatan buruk dan tidak langsung memohon ampun, tidak langsung bertaubat kepada Allah, maka konsekuensinya adalah masukkan ke neraka. Meskipun kita di dunia kita rasa banyak beribadah, kita rasa banyak melakukan kebaikan, tapi siapa tahu kebaikan itu bukan karena Allah, diniatkan selain Allah. Kan kita tidak tahu. Yang tahu ketulusan dan keikhlasan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar dan tinggi derajatnya amal kita itu, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan setelah kita mengimani tersebut, mengetahui tersebut? Ya, kita harus selalu berbuat baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang diterima oleh Allah, kebaikan mana yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.